kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan selalu bahagia dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran walaupun kita belajar melalui daring, karena dalam masalah wabah pandemi COVID-19 ini sehingga kita tidak dapat bertatap muka. Maka pada kesempatan belajar daring kali ini, Ibu akan menyampaikan materi melalui video ini. Sebelum kita mulai dan sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, silahkan kalian isi presensi online yang sudah Ibu share ke grup mata pelajaran kita. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertama ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Ibu akan sampaikan materi kelas 12 semester 1 ya. Ibu sampaikan dulu materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini supaya kita lebih memahami apa saja akan kita pelajari di kelas 12. Untuk kelas 12 ini, materi yang pertama di semester ini adalah kita akan memahami tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Ini merupakan bab yang pertama atau KD yang pertama di semester ini. Kemudian bab yang kedua atau KD yang kedua adalah menghadapi cobaan dengan senyuman. Maka di sini kita akan memahami ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan ujian dan cobaan. Kemudian berikutnya pada bab yang ketiga kita akan memahami materi tentang menjaga kelestarian alam ya. Bagaimana konsep Al-Quran dan hadis tentang menjaga kelestarian alam. Kemudian bab yang keempat adalah mengenai Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada materi ini nanti kita akan memahami konsep ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ini materi untuk kelas 12 di semester 1 ya, untuk mata pelajaran Al-Quran hadis. Kita lanjut saja untuk berikutnya. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu bab tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Maka pada kesempatan ini Ibu sampaikan kompetensi inti dari materi ini adalah kompetensi satunya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, kemudian santun, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI yang kedua ini merupakan kompetensi sosial, dan KI1 merupakan kompetensi spiritual. Kemudian berikutnya untuk KI yang ketiga ini KI pemahaman konsep atau kompetensi kognitif ya. Maka di sini nanti kita akan memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu kita tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Jadi sini kita akan memahami ya konsep pemahaman tentang materi. Kemudian KI yang keempat ini adalah KI psikomotor atau KI keterampilan, di mana di kompetensi ini materinya siswa mampu mengolah, menalar, menyaji, mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Ini kompetensi inti yang ada pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, mulai dari kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan berikutnya untuk kompetensi dasar dari materi bab 1 ini adalah untuk yang KD 1 atau KD spiritualnya, KD kompetensi dasar dari kompetensi inti 1. Kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa adalah mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa. Kemudian KD 1-2 sebagai aplikasi dari kompetensi inti dari sikap sosial siswa adalah menunjukkan perilaku hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Furqan, kemudian ayat 67, surah Al-Isra ayat 26-27, kemudian Al-Isra 29-30, surah Al-Qasas 79-82, kemudian surah Al-Baqarah 177, surah Al-Maun 1-7, dan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an, serta hadis riwayat Imam Bukhari dari Hakim bin Hiram radhiyallahu an. Jadi ini KD 1-2 sebagai aplikasi sikap sosial dari pemahaman siswa nanti setelah mempelajari konsep ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kemudian KD yang ke-1-3-nya adalah memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa pada surah Al-Furqan 67, Al-Isra 26 sampai 27, kemudian 29 dan 30, kemudian surah Al-Qasas ayat 79 sampai 82, surah Al-Baqarah 177, dan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7, serta hadis riwayat Ibnu Majah dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, serta hadis riwayat Imam Bukhari dari Hakim bin Hiram. Jadi pada KD yang ketiga ini kita akan memahami bagaimana konsep ayat Al-Quran dan konsep hadis tentang hidup sederhana dan perintah untuk menyantuni para duafa. Kemudian KD 4-nya sebagai KD psikomotor dari aplikasi dari KI 4 tadi. Di sini siswa psikomotor yang diharapkan adalah mampu nanti menghafal, mengartikan perkata ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa,
sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 67, kemudian surah Al-Isra 26-27 sampai 29-30, kemudian Al-Qasas 79-82, surah Al-Baqarah ayat 177, kemudian surah Al-Maun ayat 1-7, serta hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, serta hadis riwayat Imam Bukhari dari Hakim bin Hiram. Ini konsep ya ayat dan hadis akan kita pelajari pada bab 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa mampu membaca dan menghafal ayat Al-Quran hadis dengan tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Kemudian mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa, kemudian mampu menjelaskan ayat dan mampu menjelaskan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa. Kemudian siswa mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Ini tadi kompetensi dasar ya, mulai dari KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ya. Pertama, siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, kemudian untuk materi ini, peta konsep materi ini untuk memahami bab 1 tentang pola hidup sederhana. Ini sudah ada peta konsepnya. Yang pertama, di materi ini kita lihat peta konsepnya, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Peta konsepnya dari judul perintah untuk berpola hidup sederhana dan perintah untuk menyantuni duafa. Untuk membudayakan hidup sederhana, ini konsep materi yang akan kita pahami pertama adalah kita akan memahami bagaimana hakikat hidup sederhana yang akan dijelaskan nanti ada menurut Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Kemudian bagaimana hakikat hidup sederhana menurut Quran surah Al-Isra ayat 29-30. Kaitan dengan membudayakan hidup sederhana, kita juga akan pahami hadisnya, hadis Rasulullah tentang konsep hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kemudian yang kedua, gemar menyantuni duafa ya. Kalau di konsep yang pertama ini membudayakan hidup sederhana, ini konsep ayatnya, ini konsep hadisnya. Dan yang kedua, gemar menyantuni duafa, ini kita juga akan lihat pada konsep ayat Al-Qur'annya, yaitu memahami kedudukan pentingnya menyantuni para duafa, menyantuni para orang-orang yang lemah. Duafa itu dhaif ya, orang-orang yang lemah, yang memerlukan uluran tangan kita, memerlukan bantuan kita. Nah, konsep pentingnya menyantuni duafa ini ada di Quran surah Al-Isra ayat 26-27, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian yang gemar menyantuni duafa dari konsep berikutnya, ini kita bisa dari konsep ayat berikutnya, yaitu bisa belajar dari kehancuran Qarun ya, yang bersikap sombong, pelit dan serakah, sebagaimana nanti dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78 sampai 82 ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan
kali ini di bab 1 atau di KD memahami konsep ayat Al-Quran dan hadis tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni doafa. Ini penjabaran konsep ayat dan hadisnya tentang bagaimana hidup sederhana dan bagaimana menyantuni doafa. Nah, berdasarkan peta konsep yang sudah Ibu buat, Ibu beri tugas untuk membuat rangkuman materi dari peta konsep yang sudah Ibu sampaikan ini. Jadi silakan kamu jabarkan, buat rangkuman materi ya tentang membudayakan hidup sederhana berdasarkan peta konsep sudah Ibu buat, yang sudah Ibu sampaikan ini seperti di peta konsep ini ya. Silakan kamu kerjakan tugasnya di rumah karena kita belajar dalam jaringan. Silakan kamu kerjakan tugas kamu di rumah dan kamu bisa melihat di buku paket Quran Hadis kelas 12 untuk siswa ya. Bisa kamu share ke teman-teman juga. Nanti tugas ini bagi yang belum berkesempatan untuk bergabung pada pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk pertanyaan yang mungkin ingin kamu tanyakan atau ingin kamu diskusikan tentang tugas yang akan Ibu sampaikan ini ya, silakan kamu bisa chat ke Ibu ke grup WhatsApp Mapel kita ya. Cukup sekian penjelasan Ibu saat ini. Kalau ada masalah lebih lanjut silakan kamu bisa hubungi guru mata pelajaran lewat grup WhatsApp ya. Demikian anak-anak, silakan dipahami. Sekali lagi nanti kalau ada masalah silakan hubungi guru yang bersangkutan. Nanti link pembelajaran siswa atau buku siswanya akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp masing-masing ya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kamu kerjakan tugas di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, setelah kalian menyaksikan video Ibu ini, jangan lupa klik like, kemudian share, silakan kamu bagikan kepada teman-teman kalian, kemudian tombol lonceng silahkan diklik dan jangan lupa subscribe ya, supaya Ibu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya dan demi perbaikan video pembelajaran ini untuk berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.